sebelum saya, beliau sudah mengenal gembala sebelumnya. Hanya intensitasnya yang belum monoton. Tetapi lebih, boleh saya katakan, kami akhirnya rasanya tidak bisa berpisah dan selalu berjumpa. Dan yang saya sangat kagum, beliau itu selalu terus memotivasi saya. Ketika saya diarahkan beliau membuat sebuah album pujian, yang mana itu semua album saya bisa terwujud adalah karena beliau. Gak pernah kepikir sudah, gak pernah kebayang. Jadi boleh saya katakan Bapak Ibu, hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Kalau saya boleh bercerita sedikit, ketika dia datang ke gereja pertama kali, waktu itu dia berbincang-bincang dengan saya, almarhum berbincang-bincang untuk memberitahukan kepada saya, sangat sepele saudara, tapi sangat menginspirasi saya. Kalimatnya bilang begini, "Besar Ibu, masa iya saya yang gak bisa nyanyi sehebat kamu, saya gak bisa main musik sepintar kamu, saya aja punya album, udah berapa album lagu saya. Kalau bisa, ayo dong, kreatif, kembangkan ide." Saudara, tahukah di hati saya mendengar itu? Saya nggak tahu, dia tahu dari mana bahwa saya ini bisa mencipta lagu. Kalau main musik udah iya pasti, karena dia sudah ketemu dengan saya di gereja dan saya selalu melayani main musik dengan anak saya, apalagi waktu itu anak saya masih kecil. Tapi saya tidak tahu dia tahu dari mana saya bisa mencipta lagu. Dan akhirnya saya terbuka, saya bilang begini, saudara, saya juga punya lagu, Pak. Dan ternyata tadinya motivasinya dia adalah almarhum, bagaimana supaya saya bisa mengembangkan lagu-lagu. Dan tahu saudara, ketika saya bilang saya juga punya lagu, akhirnya ya udah ayo, saya kenalkan kamu sama studio, saya kenalkan kamu sama pemain musik, saya kenalkan kamu sama arrangernya, pokoknya udah kembangkan. Saudara, itu kurang lebih kalau nggak salah 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Dan sejak itu kami terus berkomunikasi. Dan hal-hal pelayanan apapun, termasuk di dalam bagian keluarga, selalu tukar pikiran dengan kami. Termasuk waktu beliau mengharapkan kami melayani anak yang kedua ya, laki-laki. Ketiga ya, siapa namanya? Oh iya, yang akhirnya saya memberkati di dalam pemberkatan nikah. Jadi saudara, sangat erat sekali, kalaupun kami tidak bersama setiap minggu dalam pelayanan, tapi saya tahu beliau sangat sibuk mengajar sekolah teologi, mengajar sekolah-sekolah Alkitab, dan membuat album dan berbagai jenis pelayanan. Kadang saya juga undang beliau khotbah. Tahukah saudara, ini momen yang saya tidak bisa pernah lupakan. Dan yang paling berkesan, akhir hayatnya pun mengakhirinya bersama kami di gereja sidang jemaat kala terakhir kita makan-makan waktu itu pas hari Paskah. Jadi Bapak Ibu, kalau dia datang ke gereja selalu saya tuntun dan saya karena beliau ini akrab sebagai kayak kakak beradik, tetapi kalau saya lihat begitu saya anggap dia sebagai bapak saya. Karena sangat menginspirasi saya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saya boleh buat sebuah persyaratan bagaimana seseorang bisa masuk surga, dan jikalau saya buat persyaratan itu ibaratnya harus setia pada satu gereja di akhir hayat hidupnya, maka saya boleh katakan beliau inilah layak masuk surga. Kalau boleh saya katakan sebuah persyaratan.
Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu Tuhan jauh lebih menyayangi beliau dengan berbagai hal-hal yang selama ini ternyata banyak harapan dan cita-citanya. Salah satu saudara tadi pagi baru saya tahu, dan itu langsung dikasih tahu oleh Ketua Badan Pengurus Daerah Provinsi Banten, GSJA Banten, sudah menyerahkan seluruh arsip-arsip. Dia bilang ketika nanti saya sudah sehat, maka saya akan total melayani di GSJA. Dan saya pun sebenarnya selalu welcome dari dulu, ayo kita sama-sama. Namun ternyata akhirnya almarhum seperti ini. Dan siapa yang bisa mengatur? Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur semua ini. Tidak ada yang bisa intervensi. Tidak ada yang bisa memutuskan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah penghiburan almarhum Bapak Pendeta Hendrik Wariki MTH. Mari kita baca satu kebenaran dari Alkitab, yaitu di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lembaga Alkitab memberikan judulnya adalah Hikmat yang Benar. Dan secara literatur bahwa penulis pengkhotbah adalah seorang tokoh besar di dalam Alkitab. Dia adalah seorang inspirator. Dia seorang filosofi, dan dari seluruh tulisan-tulisannya di dalam Alkitab sangat memberkati dan bahkan menjadi inspirasi banyak manusia sampai sekarang. Siapakah beliau, saudara? Yaitu Salomo. Kita akan baca sebagai kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah penghiburan ini, yaitu Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 4. Bila sudah dapat, kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 4, kita baca bersama. 2, 3, ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria.